Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rabil Andika. Di sini saya akan membahas tentang materi pajak penghasilan lagi, yaitu tentang pemotongan PPh pasal 22. Adapun dosen pengampu saya, yaitu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, dan Bu Sela Prilia Burdidayanti, SPN, MA. Baik, langsung saja masuk ke pengertian apa itu dari PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu seperti bendahara pemerintahan, badan usaha atau instansi lain atas kegiatan tertentu seperti impor, ekspor, penjualan barang mewah dan transaksi dengan pemerintah. Jadi dia mencakup impor, ekspor ya dan penjualan barang mewah. Lanjut. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi hingga ada Peraturan Per PJ 2022 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Lanjut. Fungsi dan tujuan dari pemotongan PPh pasal 22 ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Karena dengan menunjuk pihak tertentu sebagai pemungut, pemerintah memastikan pajak ini dipungut lebih awal dan lebih teratur. Lalu ada mengamankan penerimaan negara, ya karena pajak termasuk apa pendapatan negara ya yang terbesar. Lalu mengawasi transaksi tertentu, terutama berisiko tinggi terjadi impor barang atau penjualan barang mewah agar tidak terjadi penghindaran pajak. Ini dia mengawasi untuk kegiatan impor yang berisiko ya. Lalu objek-objek pemotongan PPh pasal 22 itu kalau yang pertama ada atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API itu dikenakan 2,5% dari nilai impor. Kalau dia non API atau nilai apa non angka pengenal impor itu maka dia dikenakan 7,5% dari nilai impor. Yang tidak dikuasai juga 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua ada pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB Bendahara Pemerintah atau BUMN atau BUMD itu dikenakan 1,5% dikali dengan harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN ya dan tidak final. Lalu ada atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP yaitu ini contohnya ada kertas, semen, semen, baja sama otomotif itu kertas 0,1% dari DPP PPN tidak final ya. Semen 0,25%, baja 0,3%, otomotif 0,4%. Lalu keempat ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir. Bahan bakar minyak gas, pelumas adalah nih pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur agen bersifat final selain penyalur agen bersifat tidak final. Lalu kelima atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul itu ditetapkan 0,25%. Lalu atas impor kedelai, gandum, tepung terigu itu dikenakan kalau yang menggunakan API ya itu 0,5% dari nilai impor. Lalu kalau atas penjualan pesawat udara pribadi, jika harga jualnya itu lebih dari 20 miliar, pasal kapal pesiar yang harga jualnya 10 miliar lebih, atau rumah, habis itu apartemen, di sini ada kendaraan bermotor roda 4 atau pengangkut yang kurang dari 10 orang, sedan, jeep, minibus, habis itu ada dan sejenisnya yang lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc itu dikenakan 5% dari harga jual. Ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. Lalu ada atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubungan dengan transaksi. Yang pertama ada penjualan barang, penyerahan jasa, atau persewaan dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain dengan sistem informasi pengadaan sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan. Ini tidak termasuk PPN dan PPNBM. List yang 9 ada pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan atau pajak atas penghasil penjualan emas, perhiasan, atau emas batangan. Ini dipungut yaitu 0,25% dari harga jual emas. Subjek dari pemotongan PPh pasal 22 ini ada bendahara pemerintah, ada bank devisa dan direktorat jenderal bea cukai,
Ada badan usaha tertentu, contohnya BUMN, BUMD, perusahaan swasta, di bidang pertambangan, kehutanan, peringatan, dan lain-lain. Lalu ada wajib pajak tertentu, yaitu badan usaha yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah. Lalu ada pihak lain yang ditunjuk oleh Kemenku, Menteri Keuangan. Ini ada sanksi dan kepatuhannya. Jika dia tidak melakukan pemungutan, dapat dikenai denda 100% dari jumlah pajak yang seharusnya dipungut sesuai dengan pasal 21 UU KUP. Lalu jika dia tidak menyetorkan, maka dikenakan 2% per bulan bunga ya. Lalu kalau dia terlambat, maka dikenakan denda administratif 100.000 per masa pajak. Lalu ada tidak membuat atau tidak menyerahkan, dia dapat dikenakan sanksi administratif. Lalu dia jika terdapat unsur kesengajaan, ya dia bisa dikenakan eh, sanksi pidana berupa penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda hingga 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Itu diatur dalam pasal 39 UU KUP. Ini ada pengecualian yang dalam pemotongan PPh pasal 22. Pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan tidak terutang pajak penghasilan. Ini dikecualiin. Ada impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea cukai atau pajak pertambahan nilai. Lalu ada impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Lalu impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat ditentukan oleh DJP, oleh Jenderal Bea Cukai. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya, pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Nah, di sini subjeknya adalah bendahara pemerintah. Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi membeli alat laboratorium dari PT Sains Cemerlang senilai 200 juta. Itu ya belum termasuk PPN. Nah, ditanya hitunglah PPh pasal 22-nya yang harus dipotong dan disetor oleh bendahara. Maka tarif PPh pasal 22-nya kalau untuk subjek bendahara pemerintah itu tadi dikenakan tarif 1,5% dari harga jual. Maka dari harga jual perhitungan PPh 22-nya 1,5% ini dikali dengan harganya tadi sebesar 200 juta, maka didapatkan 3 juta rupiah. Jadi PPh yang pasal 22 yang harus disetor oleh bendahara pemerintahan ini adalah sebesar 3 juta. Nah, kita sambil kesimpulan, PPh pasal 22 ini merupakan mekanisme pemungutan pajak oleh pihak tertentu atas transaksi strategis seperti impor, penjualan kepada pemerintah, dan barang mewah. Tujuannya ya ada untuk meningkatkan kepatuhan, mempercepat penerimaan negara, dan memperkuat pengawasan fiskal. Pelaksanaannya pun ya harus sesuai ketentuan agar tidak terhindar dari sanksi administratif maupun sanksi pidana. Pemahamannya baik subjek objek tarif dan prosedur, pemotongan sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia. Nah, gitu saja materi saya hari ini tentang pemotongan PPh pasal 22. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.